Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sampurasun. Rampes. Episode 1 part 4. Oke. Part terakhir. Part penutup. Wah, episode perdana kita di Kongres SOS Baksil. Teman-teman, saya mau mengingatkan, saya sekarang masih di lokasinya di Sanggar Olah Seni Babakan Siliwangi. Yang pada belum tahu Babakan Siliwangi itu apa? Di sini tempat seniman-seniman berkarya berkumpul, dari yang muda sampai yang senior boleh berkarya di sini. Dan kami di sini mengundang teman-teman buat datang ke sini, ya, Bang Tom, untuk berkarya tentunya, berdiskusi dan lain sebagainya. Di sini kita open banget. Ya, seni macam-macam. Macam-macam seni. Bermacam-macam seni, lengkap pokoknya ada di sini. Gitu. Ya. Bang Tom, Yo. lanjut dong. Yang mana tuh kemarin? Lupa lagi. Di part sebelumnya di akhir dijelaskan bahwa ekonomi menjadi dasar alasan seseorang untuk menjajah, dan itu juga yang menjadi tujuan penjajahan. Ya, betul. Ya. Dan itu. Nama yang disebut ya. Oh, Dr. Snow maksudnya. Yes. Ya benar. Iya. Oke. Untuk mengingat ya, Yes. siapa Dr. Snow dan adakah kaitannya gitu kan? Iya. Dengan tadi tatanan yang sekarang ini ya. Sekarang ini Anda dari kerajaan mana? Oke. Kita supaya kembali lagi mengingat ya, jangan lupa karena kenapa harus membahas si Dr. Snow sih ya? Yeah. Nah, karena saya melihat ya permainan atau apa ya, role-nya dia itu ya. Sekarang itu malah bukan cuma masih ada, tapi nampaknya berkembang malah ya, dikembangkan oleh yang ada sekarang ini. Menurut saya. Jadi Snoke ini dia tularkan ya, dikembangbiakan kepada muridnya. Lalu si muridnya punya murid lagi. Betelor. Karena pada dasarnya seperti itu. Ya intinya si daya rusak si Snoke itu sekarang nampaknya lebih dahsyat daripada zaman dia waktu itu. Ditambah sekarang udah perkembangan teknologi Ya, dan sebagainya. dengan segala sesuatunya bisa tentu terjadi saja miskomunikasi kan. Ya. Contohnya apa gitu kan? Ya. Contoh, Dr. Snoke itu terutama dia acak-acak sistem budaya yang ada ya, yang sudah berkembang waktu itu ya, sudah sangat baik ya. Dan karena kelengahan ya pemimpin kita dulu ya, Baik. sehingga seperti nampaknya berhasil lah dia. Sebetulnya dengan tipu-tipu sih ya. Karena memang iyalah. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Dr. Snow memang dia dokter ya. Dokter, dia teologi. Secara legitimate. Betul, dia seorang dokter. Dokter teologi Islam. Dia sekolah di Saudi ya. Ya, sampai tingkat doktoral seperti itu ya nggak sembarangan ya. Orang mana? Walanda lah. Namanya juga homegrown-nya. Nah, gitu. Dia datang atau dikirim ya ke sini ke kita, ke negeri ini untuk mengacak-acak lah, istilah yang gampang gitu aja lah ya. Yang sudah baik dulu itu diacak-acak oleh dia dan berhasil ya. Contohnya sekarang apa? Contoh keberhasilannya. Contoh keberhasilannya ya, sampai lihat betapa banyaknya kelompok-kelompok yang saling bersih tegang di negeri ini sekarang. Ya, apa bedanya dengan konsep divide et impera-nya dulu? Nah itu kan dasar pemikiran si Snow. Ya. Gitu. Oh iyalah, sampai ya kemudian berkembang menjadi Nusantara ini dibagi-bagi. Memang dulu juga ada banyak kesultanan ya, beragam, tapi di sana tidak ada istilah gontok-gontokan waktu itu ya. Karena saling karena dengan asuhnya tadi kan, jadi saling menghargai ya, dengan konsep kesetaraannya dan seterusnya, sehingga tidak terjadi chaos. Nah, dibuatlah chaos oleh Dr. Snow ya, sehingga salah satunya misalkan negeri ini kemudian hari oleh Belanda itu
dibagi-bagi dengan konsep adu dombanya itu ya, divide and impera-nya dipecah belah itu dari sistem karesidenan misalkan ya. Baik. Menjadi provinsi, menjadi karesidenan dan seterusnya dengan kita boleh baca sejarah ya yang benar ya seperti itu. Padahal tujuannya untuk memecah belah. Ya. Jadi literasi sejarah juga ada sebenarnya ya. Sebetulnya udah lengkap sih kita kalau mau bicara rinci udah buku apa segala. Teman-teman bisa mencari sendiri lah ya bisa. Kita hanya mengingatkan kepada tokoh Snoke itu ini. Kan bahwa dialah sebenarnya tokoh pemecah belah bangsa ini. Salah satu dan yang paling berpengaruh ya. Ada satu nama lagi Van der Plas misalkan gitu ya, sama saja ya untuk mendukung ya program pemecah belahan bangsa di saat itu ya. Jadi dulu mah idem-idem wae kita tuh. Ya iya, cuman ya yang disayangkan kenapa istilahnya jampe pemakaian si Snoke itu kok masih dipakai sekarang dan kayaknya nampaknya lebih sukses ya. Iya. Kenapa? Dari si ekonomi. Dulu apa sih? Cuman rempah-rempah mungkin ya yang keambil. Oke. Nah, plus artefak budaya. Baik. Ya, itu. Sekarang. Waduh, sumber daya alam. Siapa yang nggak tahu lah. Capek dah ngebahasnya dah. Ya, kayaknya gitu ya. Sumber daya alam mana yang nggak dirampok gitu kan? Nah, itu. Kemudian saat ini kalau saya boleh bandingkan begini ya, bukan bandingkan, saya analogikan ya. Baik. Yang di permukaan tanah sekarang tuh milik siapa? Yang di bawah permukaan tanah milik siapa? Kode. Kita boleh. Jangan dulu. Ya. Ngerti. Begitu kan. Nah, ini yang saya maksud dengan jampenya si Snoke ini bahkan sekarang ini lebih berkembang. Itu yang saya maksud gitu. Buat yang ngerti aja ya. Ingat nih, gitu loh. Satukan frekuensi yang sefrekuensi merapat gitu. Jadi jika nanti baheula teh nya si Snoke Grinch teh ieu teh damai-damai wae. Acak-acak gitu. Gitu. Ya. Damai bae gitu. Acak-acak gitu. Ya kan bukan cuma Belanda, Belanda yang memang karena sebelum Belanda juga kan ada Portugis. Betul, ya, baik. Ada Inggris, ada Prancis ya. Tapi yang paling lama memang Belanda. Kemudian Jepang juga karena dia juga ya tertarik untuk merampok ya di negeri ini ya atau merampok negeri ini. Ya. Siapa sih yang nggak tertarik? Nah gitu. Cuman masalahnya balik lagi karena berangkat dari SDM ya salira-saliranya yang memang tidak mampu menata, tidak kompatibel ya. Akhirnya ya di tata negara juga seperti itu. Jangan kita berharap ke tata buana malah terlalu jauh. Padahal Soekarno ya Bung Karno dulu sudah merintisnya sampai ke tingkat tata buana. Baik, yang ya, tadi kan? sudah dijelaskan. Betul seperti itu. Snoke Grinch ini dia teh dibiayai gitu kan. Ya iyalah di sekolahin sama siapa Ratu Belanda Wilhelmina siapa nah itu ya. Iya betul Wilhelmina ya. Karena kalau tidak dibekali seperti itu ya dia juga ya Van der Plas atau dengan perampokan inilah artefak budaya ya dari file dari macam-macam sampai sekarang saja katanya kalau mau ngambil S2 sastra Sunda aja contoh misalkan atau karawitan misalkan itu harus ke Belanda. Loh. Ya itu tadi karena segala sesuatunya ada di sana. Ya. Jadi kita yang punya tapi kita tidak memiliki. Kok bisa gitu? Ya, gitu. Kayak gitu. Nah, jadi ini tuh udah by design gitu ya. By design, ya, betul. Nah, si Snoke Grinch ini teh berpuluh-puluh tahun aja ya menyebarkan pahamnya gitu ya. Iya. Itu kan melanjutkan dulu zaman Belanda yang disebut VOC ya ada ya. Nah VOC udah nggak ada memang sekarang. Tapi nama lain dari VOC menurut saya
masih ada, bahkan lebih canggih dari KFC yang dulu. Nah, iyalah, bisa ganti baju kan, ganti nama, ganti rupa, kayak gitu-gitu. Ganti cara, ya. Tapi pada prinsipnya eta kene. Gitu. Bahkan saya melihat sudah lebih masif ya sekarang itu. Dan berujung akhirnya teh pengaruh paham si Snogi itu yang menjadikan meren Sunda itu dianggap hanya sebagai etnik. Ya iyalah, dengan dipecah belahnya dulu ya. Sempat kita zaman contoh ya, ke sininya lah ya. Kita sudah merdeka ya. Ini sudah merdeka aja. Baik. Kita dibentuk, dipaksa membuat RI Serikat. RIS ya, Republik Indonesia Serikat. Ya. Artinya tetap serikat di sini bukan serikat dalam artian yang positif, tapi serikat di sini sebetulnya kelanjutan daripada, atau bahasa halusnya daripada divide et impera, tetap untuk membuat bahan-bahan agar kita tetap terpecah gitulah. Oh, makanya jadi istilahnya cenanya pecah jadi suku-suku teh jong ada jong Java, ada jong Ambon, jong Celebes, nah kayak gitu-gitulah ya. Nah, itu sebetulnya untuk tetap supaya kita tidak di satu persatuan atau kesatuan ya. Iya, kumaha ya. Kalau menurut saya di persatuan ya. Makanya bunyi Pancasila juga sila ketiganya itu persatuan. Persatuan Indonesia. Persatuan. Kenapa persatuan? Balik lagi. Karena kebinekaannya itu loh menjadi persatuan. Kalau kesatuan, kayaknya bineka itu dihilangkan. Kebinekaan itu. Kenapa? Ya iyalah, kalau kesatuan artinya menjadi satu aja. Satu, menjadi satu budaya, satu kultur, satu etnik, satu seperti itu. Kalau persatuan kita masih tetap menghargai atau mengakui keunikan daripada budaya yang ada di kita, keanekaragaman ya, kebinekaan tadi loh. Baik. Ya, kebinekaan tadi, tapi tetap dalam frame tunggal ika gitu loh. Bedanya di situ. Jadi saya lebih cenderung ke negeri persatuan, negara persatuan. Karena memang benar ya, karena beda tipis aja. Persatuan dengan kesatuan beda. Maknanya bisa beda orang nangkepnya kan. Iya. Seperti itu. Nah, Kang Tom, lanjut nih. Menitik dari anggapan Kang Tom tadi, Sunda itu bukan sekadar etnik, menurut Kang Tom itu gimana? Ya, Sunda itu kan ya menurut saya jelas bukan etnik ya. Hanya menjadi etnik itu karena ya dikeoskan lah, dikacaukan ya sejarah ya, bahkan dari zaman dulu ya, dari termasuk orang-orang kita juga, para penulis kita yang dibayar ya rupanya gitu ya, atau dengan tekanan menulis atau menyimpangkan ya silsilah sejarah yang sebetulnya, yang sebenarnya gitu loh. Kela, berarti zaman bahasa lagi nu ngaranna monetisasi teh geus aya nya. Oh ya iyalah. Ya itulah artinya kolonialisme itu kan dari situ. Oh iya. Sogok menyogok, suap menyuap dan sebagainya. Yang penting cuan. Nah, cuma sekarang kan makin menjadi ya, makin canggih, makin sukses lah ya. Jadi tujuan Snook itu sekarang bukannya menghilang, tapi malah makin berkembang. Seperti itu. Nah, boleh saya sebutin siapa? Oh aja jangan. Nanti dong. Oh jangan, nanti aja. Biar teman-teman di sini pada penasaran. Oke. Nah, jadi si Sunda ini bukan etnik. Bukan. Jadi apa? Sunda itu kan balik lagi, itu ageman atau sesuatu genggaman dari bangsa ini ya. Karena ya sistem yang disebut Tritangtu ya, Tangtu Tilu atau trilogi itu di seluruh Nusantara itu sama ya. Bahkan simbol-simbolnya sama ya. Kandungan isinya juga sama gitu, cuman ungkapannya beda-beda sesuai dengan bahasa masing-masing gitu ya. 3 logika berpikir. Iya betul ya.
Tritangtu itu tetap jalan. Jadi kita sebetulnya nggak perlu bikin kreasi-kreasi baru deh yang belum tentu juga sesuai dengan budaya kita gitu, betul. Jadi kita sebetulnya bukan mengulang tapi kita jalani itu aja. Kenapa sih gitu? Kita balik lagi ya istilah, kita ruwat, kita rumat, dan kita rawat. Wow. Kan itu tuh kene tilunya. Tilu deh wae gitu. Da terus politik agak tilu sebenarnya. Jadi sebenarnya mah ngulik we nya. Ulik deui euy. Tinggal ulik aja. Tinggal sesuaikan saja ya. Karena ini bukan aransemen bikinan orang nih. Ya. Ini udah konsep Gusti ini, ya. Konsep ilahi lah gitu ya. Jadi betul. Jadi kita tinggal menjalaninya aja, menjalankannya sesuai dengan periode zamannya gitu loh. Baik gitu. Jadi bukan berkreasi gitu ya, mencoba-coba mengkreat gitu kan. Ini konsep alam ya, konsep ilahi lah, yang sebenarnya kita hanya tinggal ya menjalaninya aja. Baik. Seperti apa gitu. Baik. Nah ini udah di penghujung episode nih. Episode perdana, masih ada episode selanjutnya. Tenang. Kesimpulannya deh Kang Tong. Kesimpulannya untuk episode perdana kesadaran, intinya ya, kesadaran itu harus diiringi dengan keelingan. Tuh. Sadar kalau bahasa versi salah satu agama disebutnya Islam. Baik. Eling disebutnya iman. Ayo. Jadi lamun ngaku Islam ya kudu iman. Ayo. Gitu. Lamun memang hayang dianggap eling ya kudu sadar. Lamun hayang sadar nu paripurna ya kudu eling. Gitu. Ada tambahan lain? Ya saya kira kalau memang saya tidak boleh belum ya mengungkap atau menyampaikan hal-hal yang detail. Ya sementara kan ini di episode cangkang ya. Oh iya. Nah itu aja dulu. Itu aja dulu. Oke. Kita tutup Kang Montom. Baik teman-teman, sekian untuk episode perdana kali ini. Sekali lagi kami di sini hanya berwacana bebas, beropini bebas, ya Kang Tom ya. Kongres SOS Baksil ini tidak mendiskreditkan satu individu, pihak atau golongan tertentu. Ini hanya berwacana bebas, freedom of speech. Dan kami mengajak teman-teman di sini untuk saling sharing, saling berdiskusi, bisa di kolom komen, ya Kang Tom. Ya. Dan jangan kemana-mana, nantikan episode selanjutnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, sampurasun. Rampes, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.